Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di Timur Tengah itu ada tradisi ya, yang memang tradisi yang sama pun mungkin masih berlaku ya, di beberapa daerah-daerah tertentu tentang penghargaan terhadap seorang anak sulung. Saudaraku, ada satu tradisi dan kebiasaan di mana anak sulung itu diberikan warisan yang lebih daripada saudara-saudaranya yang lain. Kenapa? Karena memang peran dari anak sulung itu yang begitu penting di tengah-tengah keluarga mereka. Ya. Bukan hanya sekedar kelak dia akan menjadi perwakilan atau menggantikan bapaknya ketika bapaknya berhalangan atau mungkin pergi dalam perjalanan yang jauh, bahkan mungkin meninggal. Nah, anak sulunglah yang harus menggantikan posisi daripada bapaknya itu. Begitu juga berkaitan dengan soal masalah ritual-ritual dalam penyembahan-penyembahan mereka kepada ilah-ilah mereka atau kepada dewa-dewa mereka. Anak-anak sulung inilah yang harus mengganti posisi daripada ayah mereka ketika ayah mereka berhalangan. Sehingga kenapa anak sulung ya di Timur Tengah ini, saudaraku, mendapatkan perhatian lebih, mendapatkan hak lebih dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Nah, berkaitan dengan tradisi ini, berkaitan dengan kebiasaan ini, itu juga, saudara, yang bisa kita saksikan dan lihat ketika Tuhan menghukum orang Mesir dengan tulah yang ke-10, yaitu kematian semua anak sulung. Ya. Jadi saudaraku, kenapa anak sulung yang harus mati? Karena tentunya ini berkaitan dengan tradisi, ya, penyembahan mereka, tradisi ketika mereka melakukan ritual-ritual mereka ya, kepada ilah-ilah mereka atau kepada dewa-dewa mereka. Kalau kita lihat sama-sama, saudara, di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-11, perhatikan baik-baik. Keluaran 11 dari ayat yang ketiga, firman Tuhan bilang begini. Lalu Yahweh membuat orang Mesir bermurah hati. Dari ayat 4, berkatalah Mose, beginilah firman Yahweh, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir, maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Jadi saudaraku, berkaitan dengan penghukuman Tuhan terhadap ilah-ilah yang disembah oleh orang Mesir. Karena kalau kita baca Keluaran 6, tulah-tulah yang dijatuhkan oleh Tuhan terhadap orang-orang Mesir, terhadap Firaun, itu berkaitan dengan ilah-ilah yang mereka sembah, berkaitan dengan pemujaan mereka, berkaitan dengan ritual mereka yang mereka lakukan ya, di tanah Mesir. Nah, berhubungan berkaitan dengan tulah ke-10 tentang anak sulung yang mati di tanah Mesir. Ingat saudara, firman Tuhan di dalam ayat yang ke-4 ya sampai ayatnya yang ke-5, di situ menekankan bahwa Tuhan akan menghukum tanah Mesir. Bahwa semua anak-anak sulung, ingat saudara, semua anak-anak sulung yang ada di tanah Mesir itu akan menerima
penghukuman. Ya. Belum ada perbedaan. Penekanannya masih soal masalah mereka yang tinggal di tanah Mesir. Kita ingat baik-baik bahwa orang-orang Israel itu mereka juga tinggal di tanah, mereka juga tinggal di tanah wilayah Mesir, yaitu di tanah Goshen. Jadi seharusnya anak-anak orang Israel, anak-anak sulung orang Israel itu pun harus mati. Semua anak sulung yang ada di tanah Mesir, termasuk di tanah Goshen, di tempat tinggalnya orang-orang Israel yang adalah keturunan Yakub, itu juga mereka juga harus mati. Tetapi Tuhan memberikan perbedaan antara tanah di mana orang Israel berdiam, tanah orang Israel tinggal, dan tanah orang-orang Mesir. Bagaimana caranya? Dengan Tuhan melakukan penebusan. Dengan cara Tuhan, Bapa Yahweh sendiri melakukan penebusan. Nah, penebusan yang dilakukan oleh Bapa Yahweh terhadap anak-anak sulung orang-orang Israel yang ada di tanah Mesir, wilayah Mesir, yaitu tanah Goshen, yaitu dengan mengorbankan anak domba yang berumur setahun, yang tidak bercacat celah, yang mana mereka harus menyembelih itu ya, pada waktu senja tanggal 14 Nisan. Lalu kemudian sebagian dari darah anak domba yang tidak bercacat celah, yang sudah mereka persiapkan dari tanggal 10 Nisan, yang mereka sudah kurung, lalu kemudian sebagian darahnya itu dipercikan ke ambang pintu rumah-rumah orang Israel. Inilah cara penebusan anak sulung orang Israel. Makanya kalau kita baca di dalam kitab Parasa tadi, ya, di dalam kitab Bilangan pasal yang ketiga dari ayat yang ke-12, kita bisa melihat di sana bagaimana Tuhan sendiri menyatakan bahwa anak sulung orang Mesir, semua anak sulung orang Israel maksudnya, itu adalah kepunyaan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah tebus mereka. Tuhan sudah selamatkan mereka dari yang namanya penghukuman, dari maut, dari tulah ke-10. Yaitu dengan mengorbankan domba Pesah, domba yang tidak bercacat celah, yang disembelih, lalu kemudian darahnya dipercikan di ambang pintu rumah mereka. Itulah cara Tuhan menebus anak-anak sulung orang Israel. Makanya dari sejak peristiwa itu, Tuhan bilang bahwa semua anak sulung orang Israel itu adalah milik kepunyaanku. Sekali lagi saudara, semua anak-anak sulung orang Israel, termasuk anak sulung binatang mereka, hewan peliharaan mereka, itu adalah kepunyaan Tuhan. Jadi saudara, ya, perhatikan baik-baik, dari peristiwa ini Tuhan sudah menentukan anak sulung orang Israel itu adalah milik Tuhan. Milik Tuhan untuk bisa dapat melayani Tuhan. Dengan bahasa saya sederhana saudara, jadi yang diperkenankan oleh Tuhan, ya, untuk mewakili orang Israel, ya, untuk mereka datang kepada Tuhan, itu adalah anak-anak sulung. Ya. Jadi anak sulung orang Israel ini sudah ditentukan menjadi media, menjadi alat, ya, di tangan Tuhan. Karena hanya mereka lah yang ditentukan sejak awal menjadi milik kepunyaan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu kemudian kita bisa baca
dari ayat yang ke-12, ayat yang ke-13, kita bisa melihat di sana dengan sangat jelas bahwa ketika Tuhan menyuruh orang Israel, menyuruh Mose untuk menghitung orang Israel dari 12 suku Israel, umur 20 tahun ke atas yang siap berperang. Setiap anak laki-laki umur 20 tahun ke atas yang siap berperang, kamu harus itu. Dikecualikan yang namanya suku Lewi. Suku Lewi tidak dihitung. Suku Lewi tidak dihitung. Karena suku Lewi ini, saudaraku, sudah dipilih oleh Tuhan ya, untuk menggantikan posisi anak sulung orang-orang Israel yang telah ditebus oleh Tuhan lewat peristiwa tulah ke-10 di Mesir. Ya. Saya harapkan saudara bisa dapat mengikuti apa yang saya sampaikan. Jadi sekali lagi saudara, seharusnya kan peristiwa di Misraim ini, di tanah Mesir ini semua anak sulung. Manusia, binatang, semua harus mati. Tetapi Tuhan bedakan anak sulung orang Israel. Dengan cara apa Tuhan melakukan sebuah penebusan? Dengan mengorbankan anak domba berumur setahun yang tidak bercacat celah, di mana sebagian darahnya itu dipercikan di ambang pintu rumah orang Israel untuk menjadi tanda. Maka dengan demikian Tuhan tekankan semua anak sulung kepunyaan Israel, baik manusia maupun binatang, itu adalah miliknya Tuhan. Ya. Jadi seyogianya saudaraku, yang harus melayani Tuhan, sebagai mungkin alat, sebagai perantara, sebagai media, itu adalah semua anak sulung. Nah, berjalan dengan waktu saudaraku, Tuhan menggantikan posisi anak sulung yang harusnya milik kepunyaan Tuhan dengan yang namanya suku Lewi. Ini pun seharusnya bisa menjadi pertanyaan untuk kita. Kenapa kok suku Lewi yang dipilih? Kenapa suku Lewi? Kenapa misalnya bukan suku Ruben? Padahal kalau kita tarik kepada Kejadian pasal 19, kita akan menemukan di sana dari ayat yang ketiga bahwa Rubenlah itu adalah anak sulungnya daripada Yakub. Sekalipun dia melakukan kesalahan, dan di dalam berkat terakhir yang diucapkan oleh Yakub terhadap Ruben, dia bilang bahwa engkau tidak lagi akan menjadi yang terdahulu. Ya. Kalau kita baca saudaraku berkat yang Yakub ucapkan kepada anak-anaknya sebelum dia menghembuskan nafas terakhir, apalagi kalau kita baca berkat kepada yang namanya Yosef, ya, kakaknya Benyamin, seibu sebapak. Berkat yang Yakub ucapkan kepada Yosef ini, waduh, ini luar biasa. Tidak ada duanya. Indahnya luar biasa, saudara. Banyak hal yang positif dibandingkan kalau kita baca dari ayat yang kelima dengan berkat yang Yakub ucapkan kepada Simeon dan termasuk Lewi. Karena peristiwa pembunuhan mereka berdua. Bayangkan alat kekerasan dan seterusnya kita bisa baca di sana. Berkat yang diucapkan Yakub ini, saudaraku, bukan jauh berbeda dengan Yosef. Jauh dari yang indah, jauh dari yang baik, jauh dari yang bagus. Lebih kepada minusnya yang lebih banyak. Tapi kenapa kok suku Lewi yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan posisi anak sulung
yang adalah kepunyaan daripada Bapa Yahweh itu sendiri. Nah, tentunya ini tidak bisa lepas dari sebuah peristiwa dalam perjalanan suku Lewi, khususnya kalau kita baca Keluaran 32 tentang anak lembu emas yang disembah oleh orang Israel ketika Mose naik ke atas gunung Sinai. Selama 40 hari dia nggak turun. Akhirnya mereka mendesak Aharon untuk membuat patung lembu emas. Mereka menari-nari, mereka memuja dan menyembah kepada lembu emas ini. Dan mereka menyatakan, inilah ilah yang telah menuntun kita keluar dari tanah Mesir. Waktu Tuhan sangat marah, saudara, melalui Mose. Lalu kemudian Mose mengeluarkan pernyataan. Sekarang tunjukkan di hadapan Tuhan, tunjukkan kepada saya siapa yang mau berdiri untuk berpihak kepada Yahweh Elohim. Ternyata yang maju, yang mau berpihak kepada Bapa Yahweh hanya suku Lewi. Kemungkinan besar dari peristiwa inilah, ya, akhirnya Lewi ini dipilih oleh Tuhan, ditentukan oleh Tuhan untuk menggantikan posisi daripada anak-anak sulung orang Israel, ya, untuk melayani Tuhan. Makanya catatan kita bisa baca, saudara, dari pasal yang ketiga, ya, dari ayatnya yang ke 42, ya, dari ayat 42 dan seterusnya, ketika Mose disuruh catat suku Lewi dari yang berumur 1 bulan ke atas, ya, ternyata jumlahnya cuma 22.000 orang. Kalau kita bandingkan, saudara, dengan suku-suku yang lain, ya, suku Lewi yang paling sedikit. Padahal yang dicatat, yang disuruh catat oleh Tuhan dari suku-suku lain ini dari usia 20 tahun ke atas. Sementara suku Lewi ini dari 1 bulan ke atas. Yang paling sedikit saya mencatat di situ ada suku Simeon. Itu pun, ya, jumlahnya 320.000. Sementara Lewi hanya 220.000. Lalu kalau kita baca ayat selanjutnya, Tuhan bilang kepada Moses, sekarang hitung semua anak sulung orang Israel. Dari yang berumur 1 bulan ke atas, semua anak sulung. Ternyata waktu dihitung ada 22.273 orang. Nah, inilah yang harus mengganti. Makanya kita baca yang kelebihan anak sulung orang Israel harus dibayar 5 shikal dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa melihat kenapa akhirnya orang Lewi, suku-suku Lewi lah yang akhirnya mewakili orang Israel, ya, sebagai pengganti anak sulung untuk menghadap Tuhan, untuk melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita kembali lagi kepada yang namanya anak sulung. Dalam kitab Keluaran pasal 4 ayat 22. Perhatikan baik-baik, Keluaran 4 ayat 22. Ketika Tuhan menyuruh Mose untuk menghadap Firaun, untuk menghadap Farao, apa yang di sana Tuhan katakan? Mose, kamu harus katakan kepada Firaun, kamu harus sampaikan kepada Farao bahwa Israel adalah anakku yang sulung. Jadi kalau suku Lewi tadi mewakili suku-suku yang lain, sekali lagi saudara, kalau suku Lewi mewakili suku-suku yang lain untuk datang kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, ya,
kepada suku Lewi lah dipercayakan, saudaraku, ya, di mana hanya mereka lah suku yang ada di sekitar yang namanya kemah suci, ya, yang ada di sekitar yang namanya Miskan. Hanya mereka yang boleh menyentuh yang namanya segala perabot perlengkapan yang ada di bait suci, yang ada di kemah suci. Hanya suku Lewi, ya, hanya suku Lewi. Suku-suku lain tidak diperbolehkan. Jadi suku Lewi inilah yang menjadi perwakilan. Nah, kalau di dalam Keluaran pasal 4 ayat yang ke-22 menekankan bahwa Israel ialah anakku, maka berarti Israel sebagai anak sulung. Israel inilah dipercayakan oleh Tuhan, ya, untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Jadi Israel inilah yang dipercayakan oleh Bapa Yahweh, ya, sebagai, kalau bahasa saya, sebagai mercusuar. Sebagai mercusuar. Sehingga tidak ada yang kebetulan kalau Israel ini ditempatkan posisinya di tengah-tengah bumi. Di pusat bumi. Jadi tidak ada yang kebetulan. Tuhan menempatkan Israel ini di pusat bumi, di tengah-tengah bumi. Supaya apa? Supaya mereka boleh menjadi terang, menjadi mercusuar bagi bangsa-bangsa. Kalau kita baca, saudara, tolong Pak Ren dibaca dari Yesaya pasal 42 ayat yang ke-6. 42 ayat yang ke-6. Aku ini Yahweh telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Nah, perhatikan baik-baik. Kita bisa melihat bahwa Tuhan sendiri yang menentukan Israel itu menjadi perjanjian dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Makanya firman Tuhan katakan bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Kalau kita baca, saudaraku, Yohanes pasal yang keempat atau Yohanes pasal yang keempat, di sana Tuhan menekankan bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Maka jangan heran, saudara. Saya ulangi ini kembali supaya kita paham. Jangan heran Elohimnya, ya, Israel yang bernama Yahweh, itu selalu disebut oleh mereka dalam doa-doa mereka. Sebagaimana Amida yang kita sampaikan, doa yang kita sampaikan setiap Sabat, ya, kita menyebut bahwa Yahweh itu adalah Elohimnya Abraham, Elohimnya Yitzhak, dan Elohimnya Yakub. Kenapa, saudaraku, bukan Elohimnya Noah misalnya atau Nuh? Kenapa bukan Elohimnya Henok misalnya? Ya. Dari situlah orang mulai katanya mengenal nama Yahweh. Kenapa bukan Elohimnya Adam? Ya. Bapak-bapak leluhur yang lebih dulu daripada Abraham. Tetapi kenapa Elohim yang bernama Yahweh itu disebut sebagai Elohim Abraham, Elohim Yitzhak, dan Elohim Yakub? Karena dari sejak Abraham lah, ingat baik-baik, sejak dari Abraham lah Tuhan mengikat sebuah perjanjian, memberikan janji kepada Abraham bahwa melalui keturunanmu lah, oleh keturunanmu lah, seluruh bangsa akan memperoleh berkat. Seluruh bangsa akan menerima terang. Melalui keturunanmu lah, seluruh bangsa akan memperoleh keselamatan. Dan itu Tuhan kembali tegaskan kepada Ishak anaknya.
bukan kepada Ismail, tetapi kepada Yitzhak. Kenapa? Karena Yitzhak adalah anak perjanjian. Dan itu kembali ditegaskan oleh Tuhan. Itu kembali lagi, saudaraku, Tuhan pertegas kembali kepada yang namanya Yakub. Melalui keturunanmu lah bangsa-bangsa akan memperoleh berkat. Berkat apa yang dimaksud? Berkat yang dimaksud itu tidak lain berbicara tentang keselamatan yang sesungguhnya. Terang yang dijanjikan. Terang yang mereka nantikan, yang mendatangkan kelepasan, yang mendatangkan keselamatan. Itulah, saudaraku, yang digenapi di dalam Yeshua HaMasiah. Dialah terang yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya ini penting sekali. Harus kita pahami dan kita mengerti. Kalau kita baca di dalam Zakaria pasalnya yang ke-8, atau sebelum Zakaria, Yesaya lagi dulu tentang terang, 49 ayat yang ke-6. Tolong Pak Randy baca Yesaya 49 ayat yang ke-6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan jangan daripada aku sampai ke ujung bumi. Nah, perhatikan baik-baik. Tuhan bilang terlalu sedikit. Bahasa Yahweh terlalu kecil. Aku membawa engkau keluar dari Misraim, dari rumah perbudakan, hanya untuk menebusmu. Tetapi aku mau supaya engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, sampai katanya kepada ujung bumi. Makanya dinubuatkan di dalam Zakaria pasal yang ke-8. Tolong Pak Rende baca dari ayat 20. Beginilah firman Yahweh semesta alam. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Yahweh dan mencari Yahweh semesta alam. Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat dan datang mencari Yahweh semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Yahweh. Beginilah firman Yahweh semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai engkau, sebab telah kami dengar bahwa Elohim menyertai kamu. Nah, saudaraku, dinubuatkan dalam Zakaria pasal yang ke-8 ini banyak kota, banyak suku, banyak bangsa yang akan datang ke Yerusalem. Mereka mencoba untuk melunakkan hati Tuhan. Firman Tuhan katakan, saudaraku, 10 bangsa mewakili seluruh bangsa akan datang mencari Yahweh semesta alam di Yerusalem, mencoba untuk melunakkan hati Tuhan. Apa yang dikatakan ayat 23, beginilah firman Yahweh semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Tuhan menyertai kami. Jadi yang disebut punca, saudara, sebagai bentuk simbol, ya, itu yang kita pakai dalam jubah doa, ya, atau juga yang disebut yang namanya tzitzit, ya. Jadi ini puncai jubahnya orang Yahudi. Makanya kalau kita baca Markus pasal yang ke-5, kita diingatkan di sana ada cerita seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita mengalami penyakit pendarahan. Dia sudah menghabiskan segala harta bendanya,
jual untuk mengobati sakitnya. Dia sudah pergi di berbagai macam tabib, tetapi dia tidak mendapatkan kesembuhan. Apa yang dia harapkan tidak dia dapatkan. Sampai satu waktu dia mendengar berita tentang Yeshua, tentang mujizat yang dia lakukan, sehingga muncullah iman dia. Lalu kemudian firman Tuhan mencatat apa yang menjadi tindakan iman daripada seorang perempuan yang sakit pendarahan ini. Firman Tuhan kalimatnya bilang begini, asal ku jamah saja ujung jubahnya, ya, asal ku jamah saja, ya, ujung jubahnya. Jadi yang dimaksud dengan ujung jubah itu, ya ini punca jubah, atau yang disebut dengan yang namanya sitsit, ya. Makanya lingkaran ini pun ini sebenarnya memiliki makna, ini memiliki arti, ya. Kemarin kita sudah bicara, ya, apa yang menjadi simbol-simbol bagi orang Israel itu bukan hanya sekedar simbol, ya. Makanya penekanan keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan bagi bangsa Yahudi bukan hanya sekedar soal masalah sunat lahiriah, ya, bukan hanya sekedar sunat jasmania, tetapi menekankan soal masalah sunat hati, ya. Jadi percuma kamu sunat lahiriah tetapi tidak bersunat hati. Nah, begitu juga dengan soal simbol. Simbol ini, saudaraku, punya makna, tetapi bukan kita hanya menekankan soal simbolnya, tetapi makna yang terkait, yang terkandung di dalam semua simbol itu. Misalnya contoh, di dalam kitab Ulangan, di dalam Torah, kenapa Tuhan memerintahkan orang Israel itu, khususnya laki-laki, agar supaya pakaian mereka di ujung, ya, jubah mereka atau baju mereka itu harus ada yang namanya sitsit. Supaya apa, kata firman Tuhan? Supaya setiap kali mereka melihat sitsit ini, mereka mengingat akan perintah-perintah daripada Yahweh Elohim. Jadi bukan hanya sekedar soal simbolnya, tetapi makna di balik simbol ini harus dipahami dan diyakini serta dijalankan, dilakukan, ya. Itulah maksud daripada apa yang Tuhan inginkan untuk dilakukan oleh orang Israel. Nah, kembali lagi kepada Sakaria pasal yang ke-8 tadi. Jadi firman Tuhan katakan, saudaraku, ya, pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Tuhan menyertai kami. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan oleh firman Tuhan ini bahwa Israel itu dijadikan oleh Tuhan, ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, untuk menjadi mercusuar bagi bangsa-bangsa, ya. Terang bagi bangsa-bangsa yang dinubuatkan di sana ini berkaitan tentunya dengan soal keselamatan yang akan diterima oleh bangsa-bangsa. Nah, untuk itulah saudaraku, kenapa Rasul Saul, sekali lagi, kenapa Rasul Saul menuliskan surat kepada jemaat yang ada di Roma, khususnya Roma pasal 11, ayat 11 dan ayat 14. Mari kita lihat sama-sama. Roma pasal yang ke-11, ayat 11 dan ayat 14. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-sekali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Yaitu, kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum bangsaku, menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Perhatikan baik-baik, saudara. Jadi Rasul Saul ini memberitakan tentang terang tadi, tentang keselamatan tadi kepada bangsa-bangsa. Dan kita tahu Rasul Saul, dia adalah seorang Yahudi tulen.
dia dari suku Benyamin. Sebagai bangsa Yahudi dari keturunan Abraham, dia pun disunat pada hari yang ke-8. Ya. Nah, saudara-saudara, terang yang telah dia terima, keselamatan yang telah dia terima, inilah yang dia beritakan kepada bangsa-bangsa. Inilah yang dia sampaikan kepada bangsa-bangsa, yaitu tentang Yeshua sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. Firman Tuhan mengatakan, ya, di dalam ayat tadi yang kita baca, siapa tahu dengan pemberitaan, dengan keselamatan diterima oleh bangsa-bangsa, ini yang namanya bangsa pilihan Tuhan, yang namanya Israel bisa cemburu katanya. Ya. Jadi dia mau mencoba untuk membangkitkan cemburu, ya, daripada orang-orang Yahudi. Karena memang selama ini orang-orang Yahudi itulah yang menganggap bahwa hanya merekalah orang-orang yang diselamatkan. Hanya orang-orang Yahudi lah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, yang diselamatkan oleh Tuhan. Makanya bangsa-bangsa lain ini seringkali mereka pakai bahasa-bahasa kiasan dengan bangsa yang tidak bersunat lah, bangsa yang tidak bertuhan lah, ya. Bahkan ada yang bangsa binatang lah, ya, dianggap bangsa najis. Inilah kalimat-kalimat yang seringkali dilontarkan oleh bangsa Yahudi yang ditujukan kepada bangsa-bangsa lain. Karena mereka beranggapan bahwa hanya merekalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Hanya merekalah bangsa yang ditebus oleh Tuhan dan yang diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa, saudara? Ingat baik-baik, perhatikan dan renungkan baik-baik Roma 9 ayat yang keempat. Karena kepada bangsa Israel inilah dipercayakan oleh Tuhan perjanjian. Dipercayakan Tuhan yang namanya ibadah. Dipercayakan Tuhan yang namanya Torah, peraturan-peraturan. Bukan kepada bangsa lain. Ya, tolong Pak Rende baca. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Torah dan ibadah dan janji-janji. Perhatikan baik-baik, kepada orang Israel ini katanya Tuhan telah mengikat satu perjanjian. Kepada mereka diberikan perjanjian. Bukan hanya sekedar perjanjian, mereka memang diangkat jadi anak. Yang saya sebut tadi anakku yang sulung, kepada mereka dipercayakan untuk menjadi terang. Kepada Israel sebagai anak sulung untuk mewakili bangsa-bangsa ini dipercayakanlah namanya ibadah, dipercayakanlah namanya Torah, bukan kepada bangsa-bangsa lain. Dan itu diteguhkan kembali oleh Tehillim 147 ayat 19 dan 20. Tolong Pak Rende baca sekali lagi. Saudara ikuti midrash ini secara baik supaya saudara paham. Mazmur. Iya, Mazmur 147 ayat 19-20. Dia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Dia memberikan firman-Nya, hukumnya, ketetapannya kepada Yakub dan kepada keturunannya, yaitu Israel. Dia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kena. Haleluya. Perhatikan baik-baik saudara, Tuhan tidak melakukan itu kepada bangsa-bangsa lain. Hukum-hukum Tuhan, ibadah-ibadah yang berkenan kepada Tuhan, ya, itu tidak diberikan oleh Tuhan kepada bangsa-bangsa. Hanya dipercayakan kepada orang Israel. Nah sekarang saudara, coba kita berpikir sejenak. Coba kita merenung sejenak. Coba kita jalankan dulu nalar kita ini, nalar berpikir kita.
Sekarang saudara, kalau saya mau tanya kepada kita, dan saudara boleh renungkan dan jawab dalam hati saudara, kira-kira ya, ketika bangsa-bangsa menjadi Kristen, sekali lagi, ketika bangsa-bangsa menjadi seorang Kristen, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak menjalankan ibadah seperti yang dilakukan oleh orang Israel, yang tidak menjalankan peraturan seperti yang diberikan oleh Bapa Yahweh kepada orang Israel, yang tidak merayakan perayaan seperti apa yang diberikan oleh Bapa Yahweh kepada orang Israel, kira-kira orang Israel akan cemburu apa tidak? Nggak mungkin mereka cemburu, saudara. Maka jangan heran kalau sampai sekarang orang Israel menganggap bahwa kekristenan itu bukan bagian daripada Yahudi. Jangan salah, saudara. Tidak ada orang Israel yang mengakui Kristen sebagai bagian daripada keyahudian. Kenapa? Jangan heran karena memang hukumnya berbeda. Jangan heran karena ibadahnya berbeda. Jangan heran perayaan-perayaannya berbeda. Jadi baik miswatnya maupun avodanya itu berbeda, saudara. Bagaimana mungkin mereka akan mengakui kekristenan itu bagian daripada Yahudi? Padahal, ingat baik-baik ini, saudara. Padahal kalau kita mau jujur, kekristenan itu lahir dari rahim Yahudi, Yudaism. Ingat murid-murid Yesua, saudara, itu mereka adalah orang-orang Yahudi. Kebanyakan mereka dari masa Farisi. Mereka beribadah di sinagog sama-sama dengan orang Yahudi. Karena avodanya sama, karena ibadahnya sama. Nggak ada yang berbeda, miskotnya pun sama. Yang membedakan, saudaraku, murid-murid Yesua dengan kelompok-kelompok orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, itu cuman karena mereka sudah mengakui Yesua sebagai Mesias. Yesua sebagai Mesias yang telah dijanjikan. Sementara orang Yahudi menolak kemesiasan Yesua. Tetapi perintahnya sama, miswotnya sama, Torahnya sama, ibadahnya sama, avodanya sama. Jadi nggak mungkin, saudaraku, nggak mungkin namanya orang-orang Yahudi itu cemburu kepada yang namanya orang Kristen. Makanya banyak pengakuan daripada orang-orang Yahudi ketika mereka coba memberitakan tentang Mesias kepada orang Yahudi, mereka bilang, wah, berarti you itu bukan seorang Jewish, bukan seorang Yahudi, tapi you pasti seorang Kristen. Kenapa? Karena mereka melihat memang kekristenan beda dengan yang namanya Yahudi. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti posisi kita sebagai saitun liar yang ditempelkan. Kita lihat kembali Roma pasal 11. Tolong Pak Rene baca ayat yang ke-15. Atau dari 17 saja. Perhatikan baik-baik ayat 17. Roma 11. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Perhatikan baik-baik, saudara. Sebagian katanya dari bangsa Israel
yang tidak taat, ya, itu dipatahkan oleh Tuhan. Jadi ibarat ini carang saudara, ini dipatahkan, ya, dipatahkan, kemudian dibuang, ya. Lalu firman Tuhan katakan, kita ini orang-orang yang percaya kepada Yeshua, ini kita sebagai zaitun liar, tunas liar, kita ditempelkan. Kita ditempelkan. Makanya Rasul Saul katakan ayat selanjutnya, jangan kamu sombong. Ingat baik-baik satu prinsip ini. Bukan carang yang menopang akar, tetapi akarlah yang menopang carang. Jadi kita ini yang ditempelkan ini ditopang oleh akar. Bahasa sederhana saya begini, kita ini hidup karena ada akar yang menopang. Kita ini selamat karena ada akar yang menopang. Dan kalau kita mau lihat proses penempelan saudara, atau proses okulasi, ya, carang yang baru yang ditempelkan ini, dia hidup dari apa yang diserap oleh sumbernya, yaitu oleh akar di mana dia ditempelkan. Dia tidak bisa hidup sendiri, saudara, karena dia tidak punya akar sendiri. Zaitun liar yang ditempelkan ini, saudara, hidup karena ada akar dari sumbernya, ya. Makanya kita sebagai zaitun liar, kekristenan seharusnya yang dilahirkan dari rahim Yudaism itu harus bertitik tolak kepada yang namanya zaitun asli. Ya ibadahnya, ya perayaannya, ya perintah-perintahnya harus sama. Ketika saudaraku, perhatikan baik-baik, ketika kekristenan kalau di seluruh dunia sudah jadi seperti Yahudi, kita bukan soal ikut Yahudinya, kita ikut kepada perintah yang dipercayakan kepada orang Yahudi. Nah, ketika bangsa-bangsa ini, saudara, kekristenan ini sama seperti Yahudi, wah, mereka bingung. Orang Yahudi bingung, ternyata ada juga Kristen yang sama seperti kita, melakukan mitzvot, melakukan perintah seperti kita. Mereka punya ibadah, ibadahnya juga seperti kita. Nah, kalau saudaraku, ini kekristenan ini, ya, mirip-mirip, nggak usah sama persis, mirip-mirip dengan mereka. Disitulah yang dibilang oleh Rasul Saul, mereka bisa cemburu. Tapi kalau kita kekristenan beda, yang ditulis Sabat, yang diperintahkan Sabat, kekristenan ibadahnya Minggu, kan begitu. Yang diperintahkan perayaan-perayaannya sebagaimana yang ditentukan firman Tuhan, ada penanggalannya. Tetapi kekristenan bikin sesuka-sukanya dia. Lalu apa yang akan membuat mereka cemburu, saudara? Ya. Saudara bisa bayangkan, ada seorang Yahudi, bayangkan, ya, sampai menganggap bahwa Mesias yang diyakini oleh kekristenan itu adalah seorang pengkhianat. Kenapa mereka bisa bilang bahwa Mesias yang diyakini orang Kristen itu sebagai pengkhianat? Karena seolah-olah Mesias yang diyakini oleh orang Kristen ini mengajarkan bertolak belakang dengan yang namanya Torah. Dalam Torah bilang tidak boleh makan yang tidak boleh makan babi, Kristen bilang boleh. Lo orang enak kok katanya, buktinya saya sehat-sehat. Kan begitu. Di dalam Torah disuruh ibadahnya Sabat, orang Kristen ibadahnya Minggu, dan yang lain-lain, saudara. Makanya jangan heran ada statement, orang Yahudi menganggap Mesias yang diakui oleh kekristenan ini sebagai seorang pengkhianat, katanya. Ya, karena mengajarkan sesuatu yang bertentangan. Padahal tidak. Yeshua dan murid-murid rasul-rasul tidak pernah mengajarkan sesuatu di luar daripada Torah. Ya, di luar daripada Torah. Gak ada, saudara. Tidak ada dokumen, tidak ada data yang membuktikan hal itu. Kita tahu sejarah yang namanya ibadah Minggu mulai kapan.
Ya, kita tahu sejarah bagaimana ibadah Natal itu kapan dimulai dan yang lain-lain. Itulah sebabnya saudaraku, bersyukurlah kita. Sekalipun kita mungkin kelompok kecil. Ya, tentunya harapan kita nanti akan ada gereja-gereja yang lain bisa memahami, mengerti tentang pemulihan yang sesungguhnya, kebenaran yang sesungguhnya, ya, yang sanggup memerdekakan kita manusia. Ingat saudara, ya, Yeshua itu menjadi jalan, menjadi pintu gerbang. Itulah keselamatan yang kita terima, yang adalah anugerah, yang adalah kasih karunia. Tetapi keselamatan yang kita terima itu perlu kita kerjakan, perlu kita jaga. Bagaimana caranya? Dengan kita menjalankan perintah-perintah Tuhan. Karena Yeshua adalah firman yang hidup itu. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberikan pencerahan kepada kita, sehingga kita tidak berkecil hati. Sekalipun kita mungkin kelompok kecil, tetapi kita menjalankan, melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Ingat, kita bukan ikut orang Yahudi, kita ikut firman. Ada hal-hal yang dilakukan oleh orang Yahudi tetapi tidak sesuai dengan firman. Nah, itu kita angkat tangan saudara, ya. Tetapi yang dilakukan oleh mereka bertitik tolak dari firman, kenapa tidak? Jadi kita melakukan Sabat bukan karena kita ikut orang Yahudi. Kita merayakan perayaan Paskah, kita merayakan perayaan roti tidak beragi, kita merayakan perayaan Shavuot nanti, perayaan Sukkot dan lain-lain. Bukan karena kita mau ikut-ikut orang Yahudi, tetapi kita ikut firman, ikut apa yang tertulis di dalam Torah. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang paling bahagia, menikmati keselamatan yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel sebagai mercusuar. Bangsa Israel sebagai kiblatnya kita lah, ya, kiblatnya kita. Makanya jangan kita alergi dengan yang namanya Yahudi, termasuk bahasanya, termasuk atributnya, ya. Sekalipun penekanannya bukan soal masalah bahasanya, tetapi eksistensinya. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Haleluya.